kayak gini lagi. Kalau pos mau ditinggalin, tolong salah satunya harus ditinggalin di pos. Ngerti? Siap, Pak. Bubarin semuanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ayo, yang lain, Pak. Ren, benar nggak apa-apa? Nggak ada yang sakit. Aman, Pak. Ke dokter ya? Gak usah, Pak. Saya nggak apa-apa, beneran. Oke. Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Bapak sudah membantu pasien saya. Pasien saya ini namanya Ibu Nina. Kebetulan hari ini dia kabur dari rumah baru tadi pagi. Jadi sekali lagi, saya ingin minta maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, sama-sama, Dok. Mudah-mudahan Ibu Nina bisa dapat perawatan yang baik dari dokter ya. Oh ya, saya adalah dokter kejiwaan yang kebetulan menangani Ibu Nina. Perkenalkan, Dokter Arina Harimurti. Tasya, Arina Harimurti. Reno. Pak Reno, Pak Pasya, Mbak, kalau gitu saya pamit dulu. Sekali lagi terima kasih. Dok, tolong lain kali pasiennya dijaga ya, jangan sampai kayak gini lagi. Kantor saya jadi ribet ini beneran. Kami akan usahakan yang terbaik, Pak. Sekali lagi, kami mohon maaf. Terima kasih, mari. Ya. Kok gue kayak pernah dengar nama dokter Arina ya? Tapi di mana? Akhirnya, aku bisa selesaiin juga kerjaan aku. Mbak Sinta, kontrak kerja dengan kliennya sudah selesai, Mbak? Ini, tolong dicek ya. Udah bener, Mbak. Kasih ya. Akhirnya, selesai juga kerjaan aku. Paling enggak, mereka nggak lihat aku kayak nggak bisa kerja banget gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar sih. Keluarga ibu peduli sama ibu. Keluarga ibu sayang sama ibu. Saya kehilangan ibu saya dengan cara seperti ini, Bu. Dan sampai sekarang saya nggak pernah bisa memaafkan diri saya sendiri, Bu. Aku nggak nyangka mamanya Pak Reno mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Pasti Pak Reno sangat terpukul. Selama ini Pak Reno begitu baik sama aku dan keluargaku. Sering nolongin aku. Aku nggak nyangka aja. Ternyata dia punya masalah seberat itu. Ayo, Bu. Ibu! Ren, ini Pak Bambang ngechat gue katanya. Iya. Ren. Hey. Are you okay? Gue baik-baik aja kok. Ren, lo jadi keinget ya sama nyokap lo. Gara-gara kejadian ibu tadi mau lompat. Ren, kalau lo mau cerita apapun, lo bisa cerita sama gue. Gue siap kok jadi pendengar yang baik. Ya, siapa tahu itu bisa bikin hati lo lebih tenang. Gue nggak apa-apa sih. Tenang aja. You sure? Ya. Oke. Oh ya, ini Pak Bambang ngechat gue. Katanya kontraknya gimana? Iya, nih. Udah gue siapin, tinggal lo sign aja. Oke. Ya. Gue tanda tangan di sini aja deh. Oh iya, ini papan. Udah lo cek kan? Udah. Ren, kapanpun lo mau cerita, gue di ruangan gue. Ya? Ya, pasti.
kamu masih kuliah ya? Apa nanti gak ganggu kuliah kamu? Reno sih udah bilang ke saya kalau kamu adik dari kenalannya, tapi dia nggak bilang kalau kamu masih kuliah. Iya Pak, saya masih kuliah. Tapi saya bisa atur waktunya kok. Kalau misalnya Bapak mau saya shift pagi, nanti saya bisa ajuin sama jadwal kuliah saya biar lebih sore. Saya yakin kok saya bisa atur jadwal saya dengan baik. Baiklah. Kalau gitu kamu saya terima bekerja di sini. Beneran Pak? Saya diterima Pak? Iya, selamat bergabung ya. Nanti soal gaji dan tugas kerja kamu bisa bicarakan sama manajer di sini. Terima kasih banyak Pak. Saya janji saya akan bekerja dengan baik. Masuk. Permisi Pak Reno. Iya, Des. Pak Reno lagi sibuk gak? Enggak, Des. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Saya datang ke sini untuk memastikan kalau Bapak baik-baik aja karena kejadian tadi. Bapak baik-baik aja kan? Ya, saya baik-baik aja. Bapak pasti kepikiran soal ibunya Bapak ya, gara-gara kejadian tadi. Saya turut berduka cita ya Pak, soal ibunya Bapak. Maaf, saya baru tahu. Iya, nggak apa-apa, Dis. Kejadiannya udah lama sih. Waktu saya masih kecil. Tapi, makasih ya, Dis. Saya nggak bisa ngebayangin Pak. Gimana rasanya kehilangan seorang ibu dengan kejadian seperti itu. Saya yakin itu pasti berat banget buat Bapak. Bapak yang tabah ya. Makasih ya, Dis. Baik Pak, kalau Bapak emang baik-baik aja, saya pamit dulu ya Pak. Ya, silakan. Oh ya, saya adalah dokter kejiwaan yang kebetulan menangani Ibu Nina. Perkenalkan, Dokter Arina Harimurti. Aku yakin pernah dengar nama itu di suatu tempat.